Ada ikan juga Pak De? Habis ikannya, Pak. Wah, habis ikan. Pepaya berapa itu, Pak? Pepaya 30 Pak. Pak D-nya ini keliling dari kapal ke kapal jualan. Kalau di Semarang nggak ada yang jualan seperti ini. Ini hari ke-7 kami masak tahu tempe nih. Ini apa? Kayak baronang itu apa? Mati sudah. Pagi-pagi ngopi. 63.000 harga laut. Apa ini? Kirain mau nginap di pasar ya. Selamat pagi guys. Ini hari ke-6 kami berlabuh di Gersik dan sementara ini masih menunggu informasi untuk sandar. Tadi pagi sekitar jam 6 kapal yang di sini yang muat kayu log yang berlabuh di depan kami sudah sandar, sudah mulai tadi mereka sudah tarik tongkangnya untuk proses sandar di pelabuhan umum. Sementara ini masih di dalam sana itu mereka ngapung-ngapung, kemungkinan masih menunggu kapal yang lalu lalang baru mereka masuk ke dalam pelabuhan umum untuk sandar. Mudah-mudahan nanti setelah selesai mereka bongkar di pelabuhan, mudah-mudahan kami yang gantikan mereka sandar. Ini hari ke-6 tapi belum ada informasi untuk kapan sandarnya. Ini ada penjual sayur. Mungkin Pak Opa sama Pak Awi mungkin mau belanja, mau beli sayur buat bahan makanan di atas kapal. Ini ada apa nih? Ada cabai, ada macam-macam ini. Ada jual rokok, ada bawang, ada Indomie. Itu apa itu Pak? Cemilan, susu, Pak, macam-macam. Ada terong, ada pisang juga. Ada sayur, ada bumbu-bumbu bahan kering. Ada ikan juga Pak De? Habis ikannya, Pak. Wah, habis ikan. Tapi ada jual ikan juga? Iya, tadi bawa 5 kilo. Lu bawa 5 kilo tapi habis. Tinggal apa itu? Tinggal apa? Ikan kembung salah layang. Ikan kembung sama ikan layang. Itu pepaya berapa itu, Pak? Pepaya 30 Pak. Berapa? 30. Sekilo? 30 satu biji itu. Pepaya 30 sebiji. Tukar apa ini? Tukar minyak. Apa? 29. Yang ini. Ini cemilan-cemilan tuh. Wah, ini apa ini? Bensin kah minyak? Oh, minyak goreng nih. Minyak goreng itu. Kirain bensin. Sekalinya minyak makan. Bawa ya kali. Sayurnya apa? Nah, abu gosok aja ada dijual. Telur bebek. Sayurnya sudah layu-layu Pak D nih. Udah kena panas. Tapi bawahnya enggak Pak.
Opa-opa beli rokok di Samsu. Cari apa? Pak D-nya ini keliling dari kapal ke kapal jualan. Sebanyak kapal ini, soalnya di ada sini banyak kapal yang berlabuh. Jadi Pak D keliling mulai pagi, cuma sampai siang tengah hari. Kalau sudah tengah hari Pak D-nya sudah nggak ada lagi. Air galon, LPG, Pak D jual. Walaupun Pak D ini sudah lumayan berumur ini, sudah tua Pak D ini, tapi semangat untuk mencari rezeki, tidak pantang mundur, tidak mau kalah sama yang muda. Jiwa semangat Pak D masih kuat. Usia tidak membatasi semangat untuk mencari rezeki. Nah ini cabai itu banyak itu, beli 2 kilo lah. Orang tongkang mau beli cabai. Apa lagi? Ya iyalah setengah kilo. Nyampe bang setengah. Belilah tomat. Sawi itu. Ini cabenya Pak D, Ya itu satu. setengah kilo, harganya 20.000. Tadi ini kak, ikan kecil. Ikan kecil aja. Berapa kali? Oh kenapa baru ini kelihatan? Oh setiap hari saya dulu. Oh kenapa baru ini mas? Kerja kemana aja sama hasilnya sama hari? Ikan kecil. Lagi? Oh 2. Kangkung 2. Sama kangkung Pak D. Apa? Kacang. Ayam. Wih, minta sepotong kangkungnya tuh. Hah? Sepotong. Sepotong. Ya, 1. Oh satu. Ini berapa tadi? Ini 6.000. 36. Rokok ini terong berapa? itu Baru dihitung. taruh sini. Tadi akan baru dihitung dari atasnya. Udah 38. Ini 12.000. Terong berapa biji nih? Ada 4 biji. 12.000. Inilah, harus dibayar lah. Apa itu? Mie. Orang tongkang juga beli mie. Nih, sudah bayar belum? Sudah. Pak D. Pak D, sudah bayar kah? Sudah. Takutnya dia nggak bayar. Tepung
sekilo tepung terigu segitiga 17.000 harganya sama Pak D. Harga laut. Banyak kacang panjang itu nah. Masih ada. Sayur, ini habis. Ini makan. Tapi hari-hari katanya Pak Jeko lewat sini katanya. Hari-hari lewat nggak Pak D? Kena kemarinnya nggak lewat-lewat kok. Pak D nggak ada lewat soalnya. Lewat ya? Oh, sebelah sana Pak D. Samping sini Pak D kalau lewat. Tadi yang belanja orang Tongkang sama Pak Awi, ini Mas Boy lagi yang belanja. Pak Opa juga belanja beli rokok. Rokoknya Pak Opa di Samsul lagi. Samsul lagi belinya. Kalau di Semarang nggak ada yang jualan seperti ini. Yang ada di Kalimantan, kalau di Kalimantan namanya Paman Dagang. Kalau di Kalimantan tuh Paman Dagang, di dalam lengkap kayak Alfamart berjalan. Mereka dari kapal ke kapal juga. Kalau di sini Pak Ade yang jualan seperti ini. Tapi di Semarang nggak ada. Cuma di Gersik sini yang ada kalau untuk di Pulau Jawa. Kapal yang mau sandar tadi masih di dalam sana ini. Masih ngapung-ngapung. Soalnya banyak kapal-kapal besar yang melintas, jadi mereka yang didahulukan. Ini masih ada masih ada dua tongkang kayu muatan kayu log yang masih berlabuh di bawah sana. Sekarang Pak Ade-nya keliling lagi mendatangi kapal-kapal. Nggak terasa ini sudah malam hari lagi nih guys. Ini lautnya cukup lumayan tenang. Ombak sama arus sama angin cukup tenang malam ini. Biasanya kalau malam seperti ini mulai sore jam 6 angin agak bertiup dari arah tenggara sana. Tapi malam ini cukup lumayan tenang, teduh. Di Tongkang juga sepi. Biasanya kalau malam begini ngumpul di Tongkang. Biasanya teman-teman ngumpul di Tongkang. Tapi malam ini kelihatan sepi. Oh, ini ada Pak Awi dari belakang main HP.
Selamat pagi guys. Tidak terasa ini hari ketujuh kami berlabuh di Gersik menunggu informasi untuk sandar. Sudah seminggu. Jadi kami berlabuh di sini sudah seminggu. Artinya teman-teman juga yang pulang ke rumah seperti ini kayak Inyong sudah seminggu juga di rumah. Dan sampai pagi ini kami masih tetap standby menunggu informasi untuk sandar. Banyak burung karialang. Ini nih burung karialang nih. Kalau di daerah lain namanya di burung gereja. Banyak sekali di tumpukan kayu nih mencari makanan. Soalnya di kayu ini banyak semacam kayak binatang kayak ulat-ulat. Mungkin mereka mencari makan di situ. Bagi teman-teman pemula yang ingin kerja di atas kapal, baik itu kapal tugboat, kapal kargo, atau kapal tanker, atau kapal LCT, mental harus dipersiapkan. Soalnya banyak teman-teman kita pemula, mereka berpikirnya kerja di atas kapal itu selalu menyenangkan. Padahal saat kerja di atas kapal ada momen-momen yang sangat membosankan. Contohnya kayak kapal sudah selesai bongkar, tapi belum langsung berangkat seperti ini, masih berlabuh, dan bahkan juga yang sudah ada muatannya seperti kayak kami. Nah, seperti teman-teman di sana tongkangnya muatan batu bara, bahkan ada juga yang muatan CPO. Nah, itu harus membutuhkan mental yang kuat, butuh kesabaran yang kuat untuk menunggu informasi dari pihak perusahaan sama pihak agen. Jadi tidak selamanya kapal itu menyenangkan. Ada momen-momen fase-fase yang membosankan buat kita. Apalagi kalau kita istilahnya kita sudah selesai bongkar atau sudah datang kemungkinan harapannya mau langsung sandar, langsung bongkar, setelah itu langsung berangkat. Harapannya itu tidak seperti itu guys. Jadi teman-teman pemula yang sebelum ingin kerja di kapal, yang mau niat kerja di atas kapal, harus persiapkan mental yang kuat dan kesabaran juga yang kuat. Bukan banyak kapal-kapal yang kemungkinan sudah lama berlabuh kayak seperti ini, yang dua ini mereka sudah hampir seminggu mereka berlabuh, kami tiba, dan sampai pagi ini mereka tetap masih berlabuh, kemungkinan masih menunggu info selanjutnya dari perusahaan mereka, dan krunya harus bersabar menunggu karena keputusannya itu segalanya dari perusahaan, bukan keputusan kita pribadi di atas kapal. Sekarang sudah hampir mau jam 8 pagi, tapi Pulau Madura masih kelihatan gelap ke sana itu guys. Belum kelihatan ya, belum terlihat jelas Pulau Maduranya. Padahal matahari sudah cukup lumayan panas ini, tapi Pulau Maduranya belum terlihat jelas. Bahkan biasanya dari posisi kami berlabuh ini, jembatan Suramadu itu kelihatan guys, tapi saat ini enggak. Tapi saat ini belum ada kelihatan ke sana. Pulau-pulau Maduranya juga belum kelihatan ini. Tapi nggak tahu juga apakah ini asap atau kabut atau debu, nggak tahu juga. Sampai setiap pagi seperti ini guys. Pulau Madura itu kalau jam segini belum terlihat, nanti terlihat jam-jam sekitar jam 10. Ini kapal-kapal masih standby semua nih, masih berlabuh.
Mungkin sudah ada yang lama, mungkin ada yang sudah lama, ada yang baru datang juga. Pokoknya kalau standby berlabuh di sekitaran sini. Hari ini menunggu Pak D yang kemarin jualan di kelotoknya. Dari tadi ditungguin, Pak D-nya nggak datang-datang ini. Padahal kemarin sudah janji sama Pak D kalau ke laut jualan minta tolong singgah di kapal, karena di kapal kami sekarang ini bahan makanannya sudah menipis. Kayaknya ikan sama ayam sama lauk-lauk lainnya sudah habis. Ini nggak tahu koki nggak tahu masak apa untuk makan siang hari ini. Hari ini tinggal masak telur ini buat makan siang. Ikan, ayam, daging sudah habis. Tinggal masak apa adanya. Tinggal cabai nih. Sayuran tinggal ini juga. Tahu, tempe, tahu. Sayur apa nih? Sayur ini daun singkong, tomat, ikan yang habis. Ikan tinggal satu kali masak habis. Tunggu Pak D-nya belum datang Pak D-nya. Kalau bahan kering masih cukup, ini minyak masih banyak ini. Bahan-bahan kering lainnya masih ada, indomie, mie, gula masih cukup, sama bumbu-bumbu lainnya masih ada. Yang habis kayak ikan, ayam, daging yang sudah habis. Sementara ini belum ada yang turun untuk belanja. Makanya mulai pagi tadi teman-teman tungguin Pak D yang kemarin sempat datang ke kapal, tapi Pak D-nya nggak muncul-muncul ini. Oh, ini kapal KSA 132 yang mengisi air tawar. Kalau klotok Pak D-nya itu, klotok yang jualan sayur itu, klotoknya tidak pakai atap. Katanya Pak D kemarin biasanya kalau tiap pagi itu keliling, tapi nggak tahu kenapa pagi ini nggak ada kelihatan sama sekali Pak D. Kalau dari jauh sudah kelihatan karena klotoknya beda dari klotok yang lain. Wah, ini ada tonggak batu bara yang lewat di samping kapal ini. Rimau 1610. Mereka mau mencari tempat berlabuh nih. Muatannya muatan batu bara ini. Batu baranya besar-besar. Kalau muatan tongkang batu bara modelnya seperti ini, berarti itu tandanya mereka muat sistem manual pakai mobil yang bawa naik ke atas tongkang. Kalau yang bentuk gunung itu muatnya pakai conveyor. Kalau ini istilahnya muat manual. Mereka ke sana mencari tempat berlabuh. Soalnya di bawah sana sudah penuh. Bahkan kalau jangkar tongkang nggak kuat, tongkang sering hanyut di bawah sana kalau jangkar tongkangnya nggak kuat. Makanya mereka mencari tempat yang arusnya nggak begitu kuat. Wah, gelap. Wah, ini bolamnya mati nih. Bawa asap batu bara ini.
Kayaknya ada tongkang muatan batu bara yang terbakar ya. Bawa asapnya sampai ke sini. Semenjak kami sampai di sini sudah 7 hari belum pernah ada hujan. Hanya kalau siang cuacanya panas sekali. Tumben Pak Opa nggak karaoke. Biasanya Pak Opa karaoke kalau malam. Oh, ini ada Pak Awi lagi main HP. Iya, air laut pasang nih. Soalnya dari arah Karangjamuang. Biasanya kalau air surut arahnya dari Surabaya. Tapi ini kalau air pasang arahnya ke Surabaya sana. Pagi ini mataharinya langsung cerah ini. Dan pagi ini juga masih menunggu Pak D yang biasa jualan di laut. Mudah-mudahan pagi ini Pak D bisa singgah di kapal kami. Karena bahan makanan sudah menipis sekali, sudah di atas kapal. Mudah-mudahan Pak D-nya bisa singgah nanti di kapal kami. Masih banyak kapal yang berlabuh ini. Di ada tempat berlabuh sini tidak pernah mau sepi kalau masalah kapal. Selalu ramai. Kita cek Koki masak apa untuk sarapan pagi ini. Oh, masak tahu tempe nih untuk sarapan pagi. Soalnya lauk sudah habis. Udah kosong ini guys. Mas Boy jaring ikan. Dapat nih ikan julung-julung. Dipakai apa namanya nih? Tanggok ikan. Dapat 1 ikan julung-julung. Kan hias. Kan hias. Oh, ikan anu. Dingkis. Kenapa dia warna lambat sekali? Ikan dingkis nih tajam ini. Atau ikan hias kah? Kayak modelnya kayak buntal. Mas Boy tanggok ikan. Ini tanggoknya nih, batangnya panjang ini. Jaringnya seperti ini guys. Aduh, udah sobek. Nah ini apa? Kayak baronang itu apa namanya? Iya, baronang. Bagus juga kasih di akuarium ya. Kayaknya anu ini mabuk kayaknya nih. Ini mati sudah.
Itu sudah mati kah? Mati. Tadi hidup masih bisa pegang. Sudah. Masih hidup itu. Dan ini kan nggak bisa lama kalau beda dengan ikan roa. Kan julung-julung. Ini ada dua macam, ada yang ininya di atas ini mulutnya. Kalau ini kayak ikan roa asli. Oh, ini panjang. Lauk buat makan siang ya. Kasih batu Enggak mete, ada. batu mete. Pak D-nya datang. Kawan Mas Boy di dalam. cari ikan ini. Pasal yang di lubang tuh sekawat tuh. Kawat kesebek pasang itu. Tadi malam air pasang, airnya dari arah Karangjamuang. Sekarang airnya surut, jadi airnya arusnya itu dari arah Surabaya. Mas Boy masih tanggap ikan ini. Adalah ikannya. Lewat lagi. Daerah sini ikan jarang. Kalau di Semarang masih mendingan di Semarang daripada di Gersik sini. Soalnya di bawah lumpur semua. Aku cuma dapat 2 ekor. Nah, ini burung ini nggak ada habis-habisnya. Mereka tetap di dekat kayu sini mencari makan. Banyak sekali nih guys, sampai ke belakang-belakang sana. Ngopi dulu guys, pagi-pagi ngopi. Kopi hitam. Nah, ini hari ke-8 sudah berlabuh ini. Belum ada tanda-tanda kapan mau sandar. Tanya Mas Boy nih. Ah, ini Pak D. Pak D. Pak D. Yang kemarin Dia. itu kah? Iya. Tapi kan ada sayur. Coba dipanggil dulu kalau ada. Yang ditunggu-tunggu baru datang. Sementara ini Pak Opa mau turun belanja sama Pak Awi sama Mas Boy. Jadi Kang, ini kalau ada ikan biar mau makan ini siap. Mau turun Ini ini, 1 kilo Kang. mau turun belanja. Ini Pak Ade-nya Buat hari ini aja. telat datangnya Pak Ade. Tandanya Pak Ade tadi pagi cepat datang, kemungkinan Pak Opa sama teman-teman yang lain nggak turun belanja. Pas sudah ada planning mau turun belanja baru Pak Ade datang. Itu pun Pak Ade dipanggil, cuma lewat-lewat Pak Ade. Sabar. Ini Pak Ade baru nongol Pak Ade ini. Pak Ade-nya baru nongol. Ah, pisangnya kemarin masih mentah, sekarang sudah masak pisangnya Pak Ade. Ini ada ikan apa deh? Aduh, ikan habis, Pak. Ah, ikan habis. Ikan nggak tahu sampai sini. Sana aja udah habis. Waduh, ikannya Pak Ade sudah habis, padahal yang mau dibeli ikan sama ayam. Ayam sudah habis juga. Satu. Ayam habis juga. Ayam memang nggak bawa. Oh, ayam nggak bawa Pak Ade. Kalau sampai kau perlu ikan besok berapa saya simpen nih? Kenapa kemarin tak kesini? Udah kemarin habis sampai di sana sudah habis. Pak, Kalau habis, nanti Pak. kita duduk di sini. Sampai mau beli kalau kamu tempe. Hah? Banyak biar aja dulu.
Ikan ikan yang dibawa Pak D sudah habis. Tinggal sisa tempe, tahu, sama tomat sama sayurnya juga sudah layu akibat kena panas. Ayam Pak D katanya nggak bawa. Jadi mau nggak mau Pak Opa sama teman-teman yang lain turun ke darat untuk belanja. Ini orang tongkang yang belanja sama Pak D. Rupanya yang itu aku yang pinggir lah ya itu. Ikannya Pak D sudah habis. Ayam nggak bawa lagi Pak D. Ayam yang nggak bawa, kalau ikan ayam. Berapa nih? Itu berapa telur? 7.000 sama 7, 14, sama 24, 24, 29. sama 15. 63.000 harga laut. Polnya 5.000. 68 32. Nah, ini orang Pak Opa sama teman-teman yang lain tunggu lotok datang jemput. Yang kemarin mereka berdua ini. Ini perahu yang mau ditumpangi ini orang Pak Opa sama Pak Awi sama Mas Boy untuk turun belanja. Hari ini mereka mau turun belanja ke darat. Ini Pak Opa sama teman-teman sudah berangkat belanja bulanan buat bahan makanan di atas kapal. Tadi sempat nungguin Pak D, tapi Pak D yang biasa jualan di tempat berlabuh sini datangnya telat. Tadi teman-teman sudah siap mau turun ke darat buat belanja bahan makanan, baru Pak D datang. Akhirnya yang tadi belanja cuma orang tongkang, dan kebetulan Pak D juga tadi nggak membawa ikan dan ayam juga Pak D nggak bawa. Rencananya tadi mau beli ikan, tapi Pak D nggak bawa ikan, sudah kehabisan. Dan kebetulan juga teman-teman juga sudah turun belanja buat bahan makanan di atas kapal. Ini sudah malam. Orang Pak Opa sama teman-teman yang lain baru pulang belanja ini. Mereka agak terlambat pulang karena tadi mereka berangkat belanja agak kesiangan. Jadi agak terlambat pulang ke kapal. Win, belanjaan Win. Win, belanjaan. Berapa sudah? Oh iya. Macam mana, Kak?
Apa ini? Oh, pedang. Buat wisuda nih. Udah habis belanjaannya nih. Belanja bulanan. Nanti belanja bulanannya kalau sudah tanggal 1 lagi. Jadi ini belanjaannya Pak Opa nih. Kirain mau nginap di pasar ya, nggak pulang-pulang. Udah malam belum pulang-pulang belanja. Apa nih? Wah, samolen. Samolen semua gak, Pak? Masa kita mau makan makanan burung nih? Hah? Di atas. Tinggal susun masuk ke dalam kulkas.